Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran PPKN di level 7 ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian norma, kemudian macam-macam norma. Nah, hari ini kita akan belajar tentang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara umum, norma-norma bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia yang mempunyai kepentingan berbeda, sehingga perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik atau pertentangan di masyarakat. Nah, dengan adanya norma, setiap manusia akan mendapatkan jaminan ataupun perlindungan atas dirinya dan kepentingan dalam berhubungan dengan sesama masyarakat. Nah, kenapa kok norma itu penting? Karena manusia memiliki derajat yang mulia, mempunyai akal dan berbudaya. Nah, karena kelebihan tersebut, manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Nah, kaidah-kaidah hidup itu diacu dalam suatu norma. Norma menjamin keamanan, ketertiban demi kelangsungan hidup di masyarakat. Nah, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Seperti yang Bu Ima jelaskan tadi, norma ini adalah sebagai pedoman, karena norma itu sebagai pengatur dalam kehidupan manusia. Begitu. Bila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, maka akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan harmonis. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu kita sebagai manusia itu berbeda-beda, tetapi dengan perbedaan itu kita dapat menjadi satu. Nah, agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah peraturan ataupun norma. Nah, fungsi aturan itu yaitu sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Kemudian ada alat untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat, sebagai sistem pengendalian sosial dan alat untuk mewujudkan keadilan. Nah, kenapa penting norma itu penting? Karena dengan norma itu akan menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Yang kedua, norma itu sebagai penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Yang ketiga, norma itu akan mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan Yang keempat, dengan norma akan membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang taat ataupun patuh, dan sadar hukum. Nah, yang terakhir akan mewujudkan suatu keadilan. Nah, dengan demikian, keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat penting. Nah, kenapa kok penting? Karena norma agama sangat penting dalam kehidupan. Karena norma agama bertujuan mengendalikan sikap dan perilaku manusia. Kemudian ada norma kesusilaan sangat penting dalam kehidupan, karena norma ini bertujuan agar setiap orang mempunyai rasa kesusilaan yang tinggi dalam hidup dan kehidupannya di masyarakat. Nah, norma kesopanan itu juga sangat penting. Kenapa? Karena dalam kehidupan
sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari di masyarakat. Dan yang terakhir, kenapa norma hukum itu sangat penting dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan bernegara, karena norma hukum ini memiliki peranan yang sangat besar dan mengikat. Karena hakikatnya norma hukum bersifat memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara untuk mentaat. Nah, kemudian kita akan belajar tentang pembagian norma berdasarkan daya pengikatnya. Nah, yaitu yang pertama yaitu ada cara. Cara adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya. Nah, kenapa kok paling lemah? Karena di sini misalnya contoh ketika selesai makan seseorang bersendawa. Nah, itu dianggap tidak sopan. Nah, akibatnya orang tersebut akan mendapatkan ejekan atau bulian dari temannya. Wah, cantik-cantik kok jorok misalnya, seperti itu dia. Itu adalah contoh dari pembagian norma atau berdasarkan daya pengikatnya, yaitu dengan cara. Nah, kemudian ada kebiasaan. Nah, kebiasaan ini di sini adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama karena orang banyak menyukai dan menganggapnya itu penting. Nah, di sini kebiasaan ini kedudukannya lebih tinggi dibandingkan yang tadi ya. Nah, selain itu juga ada contoh, yaitu jika mau masuk ke rumah orang lain harus permisi terlebih dahulu. Nah, ini misalnya kalian masuk ke rumah ataupun masuk ke kantor guru, pasti kalian bilang permisi ataupun assalamualaikum. Nah, pasti akan seperti itu. Kelakuan, nah kebiasaan tertentu yang tidak sekedar dianggap sebagai cara berperilaku, melainkan sebagai norma pengatur. Nah, contohnya adalah tata kelakuan yang tidak baik adalah misalnya membuang sampah sembarangan. Itu juga tidak baik. Lebih lagi yang tata kelakuan itu lebih ke norma yang kesusilaan ataupun tidak sopan. Nah, kemudian yang tertiadat yaitu aturan yang sudah menjadi tata kelakuan dalam masyarakat yang bersifat kekal dan memiliki integritas. Integritas ini yaitu dipercaya atau mempunyai kekuatan untuk mengatur masyarakat. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Imam minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.